Assalamualaikum Ustaz. Belum selesai Tribuners. Iya. Belum cerita apa ini dia. Apa mi yang anu kan? Sebentar. Gitu. Kita tadi Tribun Network meluncurkan Tribun Das Papua.com. Wih. Tribun Das Papua.com. Oh, apa namanya? Tribun Das Papua.com bacanya. Oh, Jadi Tribun garis datar Papua titik com. oh. Gitu deh. Katakan Tangkan. ini jahe. Oh, Bonus jahe. Enak diminum kalau kita lagi begadang. iya. Jadi ini tribumpapua.com adalah kanal berita ke-52 Tribun Network. Jadi dengan hadirnya tribumpapua.com, maka Tribun Network sudah resmi menjaga seluruh perbatasan Indonesia dengan negara lain. Itu. Perbatasan Indonesia dengan Malaysia dijaga oleh tribunkaltara.com Iya. dengan tribunpekanbaru.com. Betul. Perbatasan Indonesia dengan Singapura dijaga oleh tribunbatam.com. Iya tahu. Perbatasan Indonesia dengan Filipina dijaga oleh tribunmanado.com. Iya. Perbatasan Indonesia dengan Papua New Guinea dijaga oleh tribunpapua.com. Keren ini ada perencanaan ada ya? Perbatasan Indonesia dengan negara-negara India di sana, Iya. Cina dijaga oleh tribunaceh.com. Ih, dede. Jadi Indonesia dijaga oleh Tribun Network di seluruh persada Nusantara. Dan yang menjaga itu adalah wartawan terbaik di daerah masing-masing. Pasti lah. Wartawan terbaik Papua akan menjaga dan mengawal negara kesatuan Republik Indonesia di sekitar perbatasan Papua Nugini dan mengabarkan Papua berdasarkan perspektif wartawan Papua sendiri. Iya. Itulah yang diharapkan oleh Pak CEO Tribun Network, Pak Dahlan Dahi mengatakan kita akan memberikan panggung kepada orang Papua untuk menulis tentang Papua. Iya, betul. Jangan orang Makassar yang menulis Papua, jangan orang Jakarta yang dibawa ke Papua untuk menulis Papua, karena perspektifnya akan berbeda. Betul. Jadi biarkanlah orang Sulawesi Barat menulis tentang Mandar. Iya. Biarkanlah orang Papua menulis tentang Papua. Iya. Maka itulah ia akan teramu yang menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Sadar. Jadi mohon doa restunya Tribuners. Iya. Semoga tribumpapua.com akan tetap eksis dan benar-benar menjadi mata lokal Papua menjangkau dunia. Amin. Terutama sekali karena pada bulan Oktober nanti Tribun Papua akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional Iya tahu. yang dipusatkan di Provinsi Papua. Tadi kita sudah melihat laporan-laporan dari reporter Papua bagaimana Stadion Lukas NMB yang akan menjadi venue utama PON. Sudah ada wisma atlet, sudah ada mall, sudah ada semua cabang-cabang stadion cabang olahraga sudah dibangun di Papua. Megah sekali itu. Cakep. Kemudian Tribuners, kita juga akan mengabarkan lagi nih. Kemarin kan PNS kita per 1 Juli nanti akan ditambah intensitas, bukan insentif, intensitas hormatnya.
Jadi kalau dulu hanya 1 kali 1 bulan biasa hormat kepada bendera merah putih, Iya. hanya upacara ke Korpri pada setiap tanggal 17. Nanti per 1 Juli itu harus upacara setiap awal pekan. Iya. Jadi setiap hari Senin upacara bendera dan hormat kepada Sang Saka Merah Putih. Iya tahu. Dan kemarin ada lagi peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah untuk para PNS ASN. Apa itu? Cutinya dihilangkan. Dede kodong. Kodong karo Dede dikasih hilang. dikasih hilang. Ulangi tadi Ustaz, pelan-pelan. Cutinya dikasih hilang. Ih, siapa itu sana? Ketahu sendiri. Ketahu sendiri sana Tribuners saya. Nggak tahu. Bukan di PNS itu. Jadi yang ketawa itu bukan PNS. Iya. Jadi memang Tribuners salah satu yang paling menderita barangkali karena COVID-19 ini adalah ASN. Kodong. Tapi kan semenderita-menderitanya ASN tidak ada yang dipecat. Betul tahu. Beda dengan karyawan. Iya kodong. Seperti kami ini. Mm-mm. Banyak saudara-saudara kami, wahai para PNS dan ASN, Mm-mm. mungkin masih mau cuti, Mm-mm. tapi tidak bisa lagi cuti. Iya. Karena sudah di PHK. Kodong. Karena COVID, maka beruntunglah saudara-saudaraku yang PNS, ASN, karena hanya cutinya yang dihilangkan, Iya. bukan pekerjaannya yang dihilangkan. Betul. Jadi jangan makin mengeluh, bilang ini hilang misalnya cuti ya. Untung kita Tidak tuh kan jadi makin sen ke Malino, tidak jadi makin sen ke Bisolor, Dede. tidak jadi makin sen ke Bantimur, tidak jadi makin sen ke Lolai. Sabar-sabar mati dulu. Cuti jadi itu kasihan itu pegawai-pegawai. Iya. Di pihak kami mau kemana-mana tidak bisa karena tidak ada memang. Iya kodong. Jadi ini peraturan baru Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pak Cahyo Kumala. Jadi Cahyo Kumala Tribuners. Sebenarnya Cahyo Kumala. Cahya Kumala. Iya. Tapi karena lahir di Jawa jadi Cahyo Kumolo. Iya. Betul. Seandainya dijadi pontoy, Kumala. Icaya. Icaya Kumala. Cahya Kumala. Kan ada nama jalan di situ ya, ada Iya. Jalan Kumala. Betul. Bukan Jalan iya Kumolo. tahu. Sebenarnya tuh jalan di Jakarta tinggal, maka dia dinamakan Jalan Kumala. Kumolo. Kumolo. Tapi karena dia di Makassar, jadi Jalan Kumala. Iya tahu, cocok. Itu Ikumala itu tuh, benar. Itu salah satu nama Raja Goa. Andi Kumala Ijo. Iya. Di dulu kakeknya itu Andi Kumala Ijo, Raja Goa. Iya. Itu Adi Ikumala juga namanya. Sekarang menjadi nama salah satu jalan di Makassar, Jalan Kumala. Iya. Karena dia di Makassar. Betul. Kalau di Jawa menjadi Kumolo. Iya. Makanya Pak Cahyo Kumolo kalau di Jawa, kalau di sini menjadi Cahya Kumala. Jadi Pak Cahya Kumala sudah menerbitkan peraturan baru untuk sementara para ASN dilarang mengambil cuti perseorangan. Larang cuti. Jadi libur-libur juga dihilangkan. Jadi bersiap-siap makin lagi dilarang pulang kampung nanti kalau Idul Kurban. Iya. Tidak ada nih. Idul Fitri kemarin juga tidak. Jadi ada beberapa libur nasional di tahun 2021 ini kan kemarin bilang mau dipindahkan. Seperti 1 Januari, Imlek, Selat Merah. Itu kan rencananya mau dipindahkan. Tapi sekarang Dihilangkan. Karena COVID semakin menggila. Iya tahu. Nah jaga kita tahu itu. Bukti sayangnya itu pemerintah kepada kita. Betul. Bahkan masih dilarang pulang kampung waktu Idul Fitri pun COVID masih merajalela begitu banyak. Betul. Ada dokter senior kemarin meninggal dunia. Kodong. Tadi beredar di WhatsApp. Katanya pembantunya mudik. Terus di swab negatif. Tapi setelah swab dia singgah di rumah pacarnya katanya. Baru ke rumahnya majikannya. Iya. Jadi setelah di swab
negatifnya, dia singgah di rumah pacarnya, ketemu pacarnya itu positif. Iya, Dia Dek. tertular positif. Tidak swab karena baru-baru bisa. Iya. Nah, pikir aman nih. Tapi aman sampai di rumahnya, majikannya Yang langsung kena. menular satu rumah Wih, Kena. dede. dan dokternya meninggal dunia. Innalillahi. Bukan di dokternya pulang kampung tapi pembantunya. Iya. Jadi bukan cuma diri kita sendiri yang harus kita larang pulang kampung atau mudik Tribuners atau bepergian ke tempat-tempat yang tidak perlu, tapi orang-orang yang ada di rumah kita juga harusnya kita Iya tahu. peringati supaya jangan keluar kalau tidak perlu. Pembantu kita, keluarga kita, anak kita, dan semua yang ada di rumah kita harus selalu kita ingatkan. Kalau tidak perlu jangan keluar. Karena sudah banyak sekali contoh-contoh. Kalaupun harus keluar kita harus selalu pakai masker. Iya. Kita ke masjid pakai masker, salat berjamaah pakai masker, jaga jarak, tidak perlu kita baku cipika-cipika, Iya. raka-raka, tidak perlu. Jabat tangan juga jalan Dan mau jalan. kudu. Jalan. Baku siku. Iya. Jadi Tribuners, sekira demikian, selamat kepada Pak Dani Pemanto. Ih, kenapa tahu? Lurus. Jadi wali kota nih. Terus kita ke Belanda. Ih, tahu. Sama kayak tim kok Dari saya sebentar main. Jerman tuh kita. Sebentar. Saya main dengan siapa kalah, saya lawan gitu. Mau. Tunggu dulu, saya carikan. Kati. Portugal. Wih, kasar Ronaldo. gitu. Mengalah aku dulu Ronaldo. Gampang aja kalau mau dikalahkan Ronaldo. Kasih Coca-Cola. Bawa kaki lagi Coca-Cola. Ya, kalau bawa kaki Coca-Cola tuh pasti nasi simpangi dulu. Lolos makin. Jadi ini Belanda, Pak Dani mencetak sejarah baru sejak 2008. Iya. Jadi sejak 2008 Belanda itu tidak pernah lolos dari babak penyisihan Iya. Piala Eropa. Baru sekarang ini lolos lagi. Masuk langsung Pak Dan ya. Kau tahu Justas Kambi. Terima kasih. Masa menang tim kesayangan tak baru santai-santai aja. Iya. Pertama kalinya lagi lebih 12 tahun itu baru lolos lagi. Iya deh. Lolos lagi. Bawa saya nanti serabat di sini kan nonton bareng ya Pak Wali nih. Jangan bawa bajunya. Iya. Tapi kalau ada tong mau seragam enggak apa-apa itu. Ya, kalau mau kita datang bahkan di layar di bawah. Iya. Kan luas Ji. Betul. Makin jarak-jarak, makin Iya. jarak 2 meter. Enggak apa-apa. Betul. Jadi Tribuners, tadi timnas Belanda mengalahkan Austria 2-0 dan sekaligus mengantar tim Belanda lolos dan menjadi pemuncak grup C. Kita tunggu apakah Jerman akan menyusul Iya. atau Portugal yang akan menyusul Belanda. Tunggu tanggal main. Iya tahu. Sebentar malam. Dah. Raja. Yeay. Mau pulang saya mengantuk. Cepat Hari sekali. ini Tribuners saya bangun jam 8. Wih. Jam 8 malam. Pagi dong. Hah? Dia lama mana? Dia Tribuners orang bangun subuh. Dari jam 11 itu. Oke deh, kalau besok kita kaucan. Iya. Halaman bisnis itu hanya ada 2 halaman. Halaman 4 dan halaman 10. Iya. Di halaman 4 itu kita membahas soal bisnis. Nah, Telkomsel meluncurkan logo baru. Jadi berubah ki logonya. Masa? Kayak biasa tuh toh. Logo baru sekarang dia pakai pola batik. Pola Warna batik. merah tetap, cuman logonya beda, tulisannya juga beda. Oh. Jadi itu untuk lebih mengindonesia dan peluncurannya baru tadi dalam rangka ulang tahun juga ke-26. Yang menghadirkan nilai baru perusahaan yaitu integrity, purposeful, empowering, dan exciting. Katanya dia. Pokoknya logo baru Telkomsel besok. Terus ada cerita lagi soal pengusaha travel umroh yang di pandemi. Ini hasil liputan dari Tribun Business Forum kemarin.
Jadi mereka ini banyak yang pindah, bukan pindah sih ya, memperluas bisnisnya ke perkebunan. Ada yang jahe merah, Ya tahu. ada juga yang porang. Ya, Oh kan iya, namanya porang biar sekarang lagi survival. naik Iya, itu. makanya nih Pak Ashar ini dia yang Alia Travel, dia coba bisnis porang. Karena ya lagi naik mungkin ya bisnis perkebunan. Betul. Mereka juga harus survive kan, tapi tetap kita tahu dia bisnis travel, tapi lebih ke domestik sama ke wisata halal. Iya. Deh. Terus ada juga cerita tentang Healthy Friday di Hotel Novotel itu supaya karyawan tetap sehat, mereka menggelar Healthy Friday. Lalu soal serapan anggaran Pemprov Sulsel 2021 masih rapor merah. Baru 20,36% yang terserap, itu ketiga dari bawah. Itulah halaman bisnis. Terus ada lagi halaman Mana kita repot? halaman otomotif. Otomotif masih bahas soal dampak relaksasi PPNBM. Apa sih pengaruh relaksasi PPNBM ini sekarang untuk mobil Toyota? Iya. Untuk tahun 2021 ini sudah 101.000 mobil Toyota terjual dari bulan 1 sampai bulan 5. Iya. Relaksasi PPNBM itu salah satu yang mendukung penjualannya, karena jadinya harga mobil lebih murah. Banyak ini 101.000. Ya, banyak 5 itu. bulan, artinya per bulan 20.000. Iya. 20.000 mobil terjual. Di. Salah nih? Enggak lah, dia yang bilang. Terus ada soal dukungan Yamaha Surakojaya terhadap komunitas motor, karena menurut mereka komunitas motor itu penting. Betul. Dalam penjualan. Bahkan 80% penjualannya Surakojaya itu disupport sama komunitas ya, kayak misalnya. Gitulah cerita. Oh ya, terus ada juga soal SIM A. Siapa yang belum ada SIM A-nya? Saya. Sekarang ini sudah ada aturan baru, kalau bikin SIM A harus punya sertifikat dari kursus mobil. Saya syukur mah ada saya. Jadi nggak bisa kayak kita ajarkan dulu ajarkan dulu mobil baru habis itu bikin SIM A, nggak bisa nih. Sudah. Jadi pengusaha kursus mobil ini nih tetap hidup lagi nanti. Betul, tahu. Karena kan sebelumnya sempat mati tuh orang belajar sendiri, sekarang tidak, karena kalau persyaratan baru SIM A itu harus punya sertifikat kursus mengemudi dari tempat yang terakreditasi. Jadi tidak sembarang juga. Sembarang tahu. Bagus sih bahasanya ini. Bagus itu. Nantilah kita bahas selanjutnya. Terus di halaman properti masih bahas soal Ruko Sapphire Mutiara Properti di Sumarekon. Mutiara Makassar. Ini Tribuners. Ada bos gue nih Tribuners. Terus ya soal wahana baru di Bugis Waterpark, yang suka berwisata air, Bugis Waterpark punya wahana baru. Ya tahu. Ayo deh. Yang ini takut-takut ini pas saya benar. Tahu nih pas seluncur kayak gini. Iya, dia ngeri nah. Yang tinggi-tinggi saya juga. Ya udah. Saya kalau tuh Bugis Waterpark berenang di kolam renang ini. Baby. Kolam baby bermain. Yang ada siram-siramnya ya, begitulah. Nanti kita Mama. udah deh. Dadah. Dah. Kakak Piang. Ya, Seru nama mau tiada dengan cut deh. terus Pengen dia mami diberitakan. biasa nih. Banyak pemain baru. Semua sosial media hanya supporter kade. Pemain baru dengan apa namanya? Dengan kualitas seperti dengan ya. Wajar lah kalau supporter berekspektasi. Iya tahu. Lagi baru 2 hari. Jago memang. Tapi baru di latihan toh. Iya. Sama ya masih ada ya berita soal Anco Jensen. Tuh apa namanya? Tidak mau makan makanan khas Makassar. Pasti tahu. Tidak mau coba. Belum tapi belum kita coba ya. nanti. Cuma bilang takut deh. Iya. Jangan sampai belum bertanding tak? Mestinya sekarang ada memang mau adaptasi memang mau Saya di perutnya tahu. dengan cu. Nanti kita aja itu makan. Iya. Palu basah.
Tapi di luar berita PSM ada ini berita terbaru perkembangan persiapan Liga 1. Iya. Kemungkinan bakalan kick off dimulai 10 Juli. Dan sudah ada beberapa pertandingan. Iya tahu Pak. Ada nih juga untuk pertandingannya PSM itu untuk satu putaran. Jadi berdasarkan draft yang sudah dikirimkan LIB ke klub Liga 1 masing-masing itu PSM itu bakalan bukan menjamu ya, karena nggak ada tuan rumah bakalan menghadapi Arema FC di laga pertama itu tanggal 12 kalau salah, bukan tanggal 12, tanggal 11 Juli. Arema FC langsung tuh main di Bandung di Stadion Sijalak Harupat, tapi itu masih dalam bentuk draft. Iya. Tadi ada pertemuan, ada manajer meeting, itu katanya kemungkinan masih akan direvisi. Ya kita tunggu beberapa hari ke depan ini apakah draftnya itu sesuai ke ini. Lengkap tadi. Jadi kan saya baca nih saja. Kalau mau lihat siapa-siapa lawannya nanti PSM. Iya nih. Lengkap nih. Toh? Iya tahu. Gitu mau dulu. Oke Pak Deng. Kampus ya. Kampus tahu satu Mas. Kampus satu mau. Jadi Universitas Bosowa. Iya. Khususnya Fakultas Kedokteran itu dipimpin sama dekan baru. Siapa namanya? Dr. Marhem. Marhem. Dr. Marhem. Itu mantan bukan bekas, pernah menjabat sebagai direktur rumah sakit UI. Iya. Sekarang sebagai apa ya sekarang di koordinator direktur lembaga risetnya IDI pusat. Dosen Unhas juga. Dipercayakan sama founder Unibos Pak Aksa Mahmud untuk memimpin Fakultas Kedokteran Unibos untuk tahun ini. Semoga FK-nya Unibos semakin maju, semakin sukses di bawah kepemimpinan Dr. Marhem. Gitu mau? Ini Pak Deng ya. Itu masih banyak yang lain tapi Ada Mas. baca nanti saja besok. Ada. Kakak Cing. Siap Bang. Apa kita bikin? Ada liputan apa ini? Jadi besok ini masih di setiap malam Sabtu toh untuk terbitan Sabtu ada Lipsus Iya. dan masih dibicara di politik. Nah ternyata dalam menuju 2024 ini kan dipisah antara pemilu kan bersamaan dengan Pilpres di Februari 2024. Iya. Kemudian pilkada 6 bulan Setelahnya. Nah ternyata kekuatan politik saat ini itu tidak menentukan nanti untuk pilkada ke depan. Tapi bagaimana caranya kekuatan politik saat ini diakumulasi menjadi kekuatan untuk merekrut orang-orang untuk bertarung di pemilu 2024 dulu. Nah, nanti setelah pemilu 2024 baru bisa orang bicara pilkada. Iya. Jadi bahasanya perebutan tiket dulu. Betul. Nah, perebutan tiketnya itu di pemilu 2024. Nah, setelah itu baru kita masuk ke pilkada. Jadi partai besar saat ini kan di Sulsel Golkar, Nasdem, Gerindra. Ini 3 partai besar karena dia pemenang pemilu kemarin. Iya. Itu belum bisa menjadi tiket. Nah, nanti menampil di pemilu 2024 di Februari. Dede. Jadi partai kecil bisa juga mengejar. Iya tahu. Nah, ternyata
nampaknya Nasdem ini Pak Kenapa? serius banget ini untuk memenangkan ini pemilu 2024 di Sulsel. Iya. Nah, baru-baru ini dia rekrut langsung 2 kader utamanya partai pas di bawahnya. Gerindra dia rekrut Faris Yasir, Wakil Bupati Jeneponto, Iya. dan Andi Iksan di Sidrap, Ketua Demokrat Sidrap. Nah, bagaimana dengan partai lain? Menuju pemilu 2024, 31 bulan lagi. Iya. Menuju pemilu 2024. Nah, besok baca ulasannya di Tribun Timur, Lipsus halaman 3. Iya. Itu saja Pak. Oke deh.